not on that. It is on regurgitating information and test taking, and that's just real. But in today's world, creativity is the most important leadership skill. Oh, that's how you feel. You don't have to believe me, but maybe you will believe the 1,500 executives who recently said creativity is the most important leadership skill. See, pretty soon, no one will be hired because of what they know. Because who cares what you know or if you've memorized a fact? We've got Google and Siri for that. In the future, people will be hired because of what they can do with their knowledge. Can they creatively solve real-world problems, not just follow instructions or directions and bubble in multiple choice questions? So, Mom, that's why I'm stressed, because these robotic tasks we learn in school should stop. Because no one can do a robot's job better than a robot. Billionaire founder of Alibaba, Jack Ma, said that we should not compete with artificial intelligence, but instead focus on developing unique human intelligence. Mr. Johnson, drills are for teeth, not the human mind. So these repetitive knowledge-based tasks we must leave behind. Or in the future, you're gonna find a lot of people graduating out of your class right into the unemployment line. See, many top companies today don't look at grades. Mom, that old way is expiring. Google has been quoted as saying GPAs are worthless criteria for hiring. Founder of Tesla, Elon Musk, agrees. So I say this with unease and sorrow. If you continue to teach today as you taught yesterday, then you rob us students of tomorrow. Mr. Johnson, I'm gonna keep it real with you. Sometimes sitting in your class is tough. I'm constantly thinking, if I don't look up at the clock, maybe it'll speed up. So I listen to you do my work and pay attention, feeling like an hour had to have gone by. But it was only 3 minutes. So if you wonder why we're bored in class, look, you wanna get a kid to hate reading? Give them this, a school textbook. And some people think it's our fault, and that hurts me. They say you can lead a horse to water, but you can't make him drink. And to that I say no. Firstly, you can put salt in that horse's hay and make him thirsty. And if you bring joy in your classroom, you can make any bad student nerdy. As he or she discovers the beauty of truly learning. Mr. Johnson, I mean no disrespect. You have the most important job on this planet. You build, create, and save lives. But if you really care about my future, like you say, then you have to fully commit and ask yourself honestly, how do I prepare a child for a future that doesn't yet exist? Here's a hint. The answer is not found in this. It's using this and this. See, in the future, we will need more passion and compassion. People with inspired hearts and wisdom to uplift this planet. And Mom, I love you, but can I be real? Go ahead. You want to know one of the biggest factors for childhood success? It's not IQ. It's family meals. And we haven't had one of those in a while. See, I know sometimes you don't feel proud, because I may not be a straight A student, but I'm not stupid. These tests may be 70% of my grade, but they're 0% of my future. But don't worry, I'll pass this class and get through this. But I need you to give me the space I need to be me and live true. Because the best feeling in the world is that your own parents get you. There's a passage in a book called The Prophet by Khalil Gibran. And if you don't mind, I'd love to share it with you. Go ahead. See, he says, your children are not your children. They are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, they do not belong to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow. So Mom, I'd appreciate it if you give me the love that I need to pursue my dreams. See, if we are to succeed, all three of us need behavior change on all fronts. We talk about the future, but the future is now, and it is created now by all of us. I've never heard you speak like that before. Yeah, I didn't know. But I'm going to reach out to administration and try to change some things. You have my word.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bunda Dr. Andas AA Saraswati MPD, beserta Bapak Acep Roni Hamdani SPD MPD. Dan tak lupa juga teman-teman yang saya sayangi, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada mata kuliah pedagogi kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai pendidik dan anak didik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada Siva Dwina Rahma dengan NPM 2050686, ada Fadila Salma Syarani dengan NPM 2050699, ada saya sendiri, Dara Safitri Nur Hilman dengan NPM 205060111, ada Elia Widya Andini dengan NPM 205060115, ada Nova Septiani dengan NPM 205060120, ada Fadli Rizky dengan NPM 205060123, dan Resti Febrianti dengan NPM 205060124. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Fadli Rizky. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Fadli Rizky. Selaku pemateri pertama akan langsung saja memaparkan materi. Pendidik. Pendidik berasal dari kata didik, artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang diharapkan. Selanjutnya, dengan menambahkan awalan pe hingga menjadi pendidik, artinya orang yang mendidik. Pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya adalah anak didik. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan, seperti dikemukakan Langfeld tahun 1980, tiap-tiap pergaulan antara orang dewasa, orang tua, guru, dan sebagainya dengan anak merupakan lapangan atau suatu tempat di mana perbuatan mendidik berlangsung. Pendidik harus orang dewasa, karena tidak mungkin membawa anak sebagai manusia yang belum dewasa dibawa kepada kedewasaannya oleh manusia yang belum dewasa. Jadi pendidik harus manusia yang sudah dewasa. Pengertian guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam kenyataan bahwa guru, khususnya guru TK dan SD, secara fungsional dianggap oleh anak didiknya sebagai pendidik, yaitu orang yang dapat menjelaskan segala sesuatu yang sifatnya bukan pengajaran. Ia dianggap sebagai orang yang dapat memberi nasihat kepadanya dalam pembentukan kepribadian siswa. Guru berfungsi sebagai pendidik di samping sebagai pengajar. Guru membentuk sikap siswa bahwa guru menjadi contoh atau teladan bagi siswanya. Untuk menjadi seorang pendidik, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama, guru harus memiliki kedewasaan. Yang kedua, guru harus menjadikan dirinya sebagai teladan. Yang ketiga, guru harus mampu menghayati kehidupan anak dan bersedia membantunya. Yang keempat, guru harus mengikuti keadaan kejiwaan dan perkembangan anak didik. Yang kelima, guru harus mengenal masing-masing pribadi anak. Dan yang keenam, guru harus menjadi seorang pribadi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang pertama. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Septiani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Perkenalkan, saya Nova Septiani dengan NPM 205060 120. Saya di sini akan memaparkan materi pendidik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ngalim Purwanto. Beliau mengatakan, pendidik atau guru adalah orang yang memberikan ilmu atau kepandaian kepada seseorang atau kelompok. Yang kedua, menurut Ahmadi, tahun 1977, halaman 109, mengatakan bahwa pendidik merupakan peran pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, menurut Dri Atmaka, tahun 2004, halaman 17, mengatakan bahwa pendidik merupakan orang dewasa yang bertanggung jawab memberi pertolongan pada anak didik dalam perkembangan baik jasmani maupun rohaninya. Dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah semua orang dewasa yang bertanggung jawab mengembangkan dan membina orang yang belum dewasa atau peserta didik dalam segala aspeknya, baik kognitif, psikomotorik, afektif, mental secara spiritualnya, dengan tujuan mencapai kedewasaannya. Selanjutnya ada jenis-jenis pendidik. Yang pertama, orang tua. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama memiliki peran yang sangat besar, karena didikan mereka berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan mental anak, baik segi kemanusiaan, hati nurani, dan moralnya. Kemudian yang kedua ada guru. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidik formal, pendidikan dasar, dan pendidik menengah. Kedua-duanya sangat berperan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak didik untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan mencapai kedewasaannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang kedua. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Elia Widya Andini. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya Elia Widya Andini dengan NPM 205060 akan menjelaskan tentang syarat-syarat pendidik. Syarat-syarat pendidik menurut Edi Suwardi tahun 1984 mengungkapkan bahwa seorang pendidik harus memenuhi syarat yang terdiri dari 4. Yang pertama, pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidik harus mengenal anak didiknya. Yang ketiga, pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan. Dan yang keempat, pendidik harus dapat beridentifikasi atau menyatupadukan dengan anak didiknya. Selanjutnya, ciri-ciri pendidik. Ciri-ciri pendidik terbagi menjadi 3, yaitu berwibawa, mengenal anak didik, dan membantu anak didik. Yang pertama, berwibawa, yaitu adanya kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap anak didik, yang dimana pendidik harus memiliki kewibawaan. Yang kedua, mengenal anak didik, yaitu sifat anak secara umum. Anak usia kelas rendah berbeda sifatnya dengan anak usia kelas tinggi. Begitu secara khusus, setiap anak, walau dalam satu kelas dan usia yang tidak jauh berbeda, sifatnya secara khusus berbeda pula. Untuk itu, seorang pendidik harus mengenal anak didik secara khusus, agar pendidikannya dapat sesuai dengan setiap anak secara perorangan. Dan yang ketiga, membantu anak didik, yaitu pendidik harus siap membantu anak didiknya, dan bantuan yang diberikan harus sesuai dengan harapan anak didiknya. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang ketiga. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sipa Dwina Rahma. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nama saya Sipa Dwina Rahma dengan NPM 205060 Saya akan menjelaskan tentang anak didik. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Ciri-ciri anak didik menurut Edi Suwardi tahun 1984
mengemukakan 3 ciri anak, yakni yang pertama kelemahan dan ketidakberdayaan. Kelemahan yang dimiliki oleh anak adalah kelemahan rohaniah dan jasmaniah. Kelemahan rohaniah dan jasmaniah misalnya tidak kuat oleh gangguan cuaca, keadaan tubuh yang basah, panas atau dingin. Begitu juga rohaniah, dia tidak mampu membedakan keadaan yang berbahaya atau yang menyenangkan. Kelemahan dan ketidakberdayaan anak makin lama makin hilang berkat bantuan pendidikan. Pendidikan ada karena adanya ciri kelemahan dan ketidakberdayaan ini. Lalu yang kedua, anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang. Kelemahan dan ketidakberdayaan bayi yang berangsung akan hilang itu menjadi motor vitalitas atau menjadi semangat hidup pada bayi sehingga ia ingin berkembang. Kelemahan dan ketidakberdayaan itulah yang menjadi alasan ingin berkembang untuk mengetahui dan mendapatkan hal-hal yang perlu. Keinginan berkembang mendorong anak untuk giat. Itulah yang menyebabkan adanya kemungkinan pertemuan antara pergaulan yang disebut pendidikan. Lalu yang ketiga, anak didik yang ingin menjadi dirinya sendiri. Hal ini penting bagi anak didik. Karena untuk dapat bergaul di dalam masyarakat, seseorang harus merupakan seorang diri sendiri atau pribadi. Pendidikan yang memperhatikan anak yang ingin menjadi diri sendiri adalah pendidikan yang bersifat otoriter, bahkan memaksa. Berarti mematikan pribadi anak yang sedang tumbuh. Apabila ini terjadi, maka anak akan kehilangan kepribadiannya dan akan menjadi manusia yang tak punya kemauan, tidak memiliki vitalitas hidup, dan tidak punya prakarsa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang keempat. Untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Fadila Salma Syarani. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan anak didik. Yang pertama, bayi 0-2 tahun. Pada tahap ini, tindakan pendidikan berupa pembiasaan yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan serta pemeliharaan fisik. Pada masa ini, anak-anak dididik beradaptasi terhadap lingkungan alam fisik maupun lingkungan hidup manusia. Yang kedua, kanak-kanak 3-7 tahun. Pada masa ini diklasifikasikan menjadi 2 fase, yaitu fase pertama 3-4 tahun, merupakan masa otonomi, rasa malu, dan rasa ragu. Pada tahap ini, sampai batas-batas tertentu, anak dapat berdiri sendiri secara fisik. Namun, di pihak lain, ia juga sudah mulai memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya. Yang kedua adalah fase 4-7 tahun, adalah masa eksplorasi atau penyelidikan. Masa ini penuh dengan kegairahan untuk melihat dan mengetahui sebanyak-banyaknya. Ditandai dengan hasrat ingin tahu yang luar biasa. Karena itu, tidak mengherankan kalau pada tahap ini anak selalu aktif dan tidak mau diam. Yang ketiga, anak-anak 7-12 tahun. Masa ini adalah masa perkembangan dunia kecerdasan yang lebih luas. Tanda utamanya adalah pengenalan dan penyelidikan yang lebih luas. Pada masa ini, anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar. Masa anak-anak adalah masa pencarian pengetahuan sebanyak mungkin. Informasi yang cocok dan hal-hal yang menyangkut uraian tentang dunia nyata akan memukau pada tahap ini. Yang terakhir, masa puber 12-14 tahun. Masa puber merupakan masa transisi dan tumpang tindih sebab masa ini berada dalam peralihan antara masa anak-anak dan remaja. Pada masa remaja, mulai menghadapi anak didik yang menyadari kediri sendiriannya dengan lebih matang dan siap berargumentasi dengan pengetahuan yang telah diperoleh pada masa anak-anak. Mereka sudah dapat membandingkan dan menilai, karena itu pendidik yang ideal bagi mereka adalah pendidik yang menghargai kediri sendirian anak didik tetapi bertindak tegas. Selanjutnya, anak didik sebagai individu. Individu adalah dunia sendiri yang berdiri sendiri, tidak terikat oleh orang atau sesuatu yang lain. Dalam arti, ia mempunyai kedaulatan sendiri, tetapi di dalam ikatan dengan orang atau individu lain. Anak didik adalah seorang individu,
seorang individu yang harus diakui ke diri sendiriannya, keindividuannya. Kalau prinsip dasar ini tidak diakui, maka tidak akan terjadi pendidikan. Dalam arti pendidik hanya melakukan presur, tidak akan menghasilkan manusia yang diharapkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri yang kelima. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Resti Febrianti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nama saya Resti Febrianti dengan NPM 2050600124 akan memaparkan materi tentang interaksi pedagogis antara pendidik dan anak didik. Yang pertama, ada pendidikan berarti berkomunikasi. Dalam berkomunikasi antara pendidik dengan anak didik ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu menyediakan situasi yang baik, karena dengan situasi yang baik, anak didik akan merasa nyaman untuk bercerita kepada pendidik. Dan yang kedua, ada mengikuti irama anak, agar pendidik dapat mengetahui karakteristik si anak. Yang kedua, ada syarat interaksi pedagogis. Ada rasa tenang pada anak didik, ada hadirnya kewibawaan, kesediaan pendidik membantu anak didik, perhatikan minat anak. Lalu yang ketiga, ada interaksi pedagogis dalam pembelajaran di sekolah. Yang kesatu, ada karakteristik pedagogis di sekolah. Ada interaksi atas dasar tugas dan peran masing-masing. Ada tujuan, ada kemauan guru untuk membantu, ada batas waktu, interaksi pembelajaran ditandai dengan aktivitas anak. Yang kedua, ada aspek-aspek pendidikan. Menurut Ahmadi dan Uhbiyati 2001, yaitu pendidikan budi pekerti, pendidikan kecerdasan, pendidikan sosial, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan keindahan atau estetika, pendidikan jasmani, pendidikan agama, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk seluruh pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Jadi, kesimpulan pada pertemuan kali ini menyatakan bahwa pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Orang tua ialah pendidik pertama yang disebabkan kewajaran tanggung jawab untuk membimbing anak. Pendidik kedua adalah mereka yang diberi tugas menjadi pendidik. Mereka mendapat tugas dari orang tua sebagai pengganti orang tua. Mereka menjadi pendidik karena profesinya sebagai pendidik, seperti guru yang berada di sekolah dan ustadz yang berada di tempat mengaji. Anak didik merupakan seseorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tertentu, dan dengan bantuan pendidikan, ia dapat mengembangkan potensinya secara optimal, serta seorang pendidik dalam berkomunikasi dengan anak didiknya haruslah mengarah kepada tujuan pendidikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan untuk ditanyakan di forum diskusi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.